Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rizky Julian. Oke, pada kesempatan kali ini kita tidak akan lagi membahas tentang masalah Figma, seperti apa itu Figma, bagaimana cara menggunakan Figma. Jadi kali ini kita akan membahas tentang design thinking. Cuman untuk sekarang kita akan berfokus pada empathize dan define daripada step design thinking tersebut. Nah, design thinking sendiri itu digunakan untuk mengetahui masalah tentang UX design dari suatu sistem atau dari suatu tampilan desktop, untuk mengetahui bagaimana sih pengalaman user atau pengalaman pengguna tentang dalam menggunakan tampilan tersebut. Apakah mereka nyaman, apakah mereka ingin ada perkembangan ataupun sebagainya. Maka dari itu kita akan mencoba bagaimana cara membuat design thinking pada step empathize dan define. Oke, perhatikan dengan seksama. Let's check this out. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan dalam design thinking adalah mencari data dari user. Untuk saat ini kita akan mencari data menggunakan teknik wawancara atau interview kepada beberapa user yang sudah tersedia. Karena step pertama dari design thinking adalah empathize. Jadi dalam melakukan wawancara kepada user, interview kepada user untuk menggali sebuah data, diusahakan wawancara tersebut dilakukan tanpa judgmental, artinya tanpa memberikan suatu impact yang berdampak kepada emosional dari user tersebut. Oke, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan data, kita akan melakukan mapping answer, mapping jawabannya pada template yang sudah kita buat, pada template empathy map. Nah, untuk penggunaannya di sini saya menggunakan template dari Figma Jam dan kebetulan sudah menyediakan template untuk empathy map. Pada template empathy map itu ada says, thinks, does, dan feel. Nah, selain itu di sini kita juga memiliki beberapa fitur atau beberapa template. Salah satunya ialah user persona. User persona ini digunakan sebagai petunjuk dari user, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dan ada jawaban yang sudah kita dapat. Kemudian kita akan mapping pada template empathy map sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang KI akses. Jadi jawaban ini mewakili apa yang user pikirkan. Jadi kita akan memasukkan pada mapping things. Kemudian ada pertanyaan sudah berapa lama menggunakan KI akses, dan mereka menjawab berapa lama, dan hal itu masuk ke dalam says karena merupakan pengalaman yang mereka katakan. Kemudian ada pertanyaan bagaimana cara mengakses atau menggunakan KI akses, dan jawabannya merupakan suatu kegiatan, otomatis kita masukkan ke dalam kriteria does. Selanjutnya ada pertanyaan mengapa menggunakan KI akses. Jadi pertanyaan ini merupakan hal yang difikirkan oleh user, sehingga jawabannya kita masukkan ke dalam kriteria feels tentang apa yang mereka pikirkan. Selanjutnya ada pertanyaan apa harapan Anda, apa harapan seorang user terhadap KI akses ke depannya. Jadi apa yang mereka harapkan ini bisa jadi feels ataupun things, namun lebih tepatnya masuk ke dalam kriteria apa yang mereka pikirkan, jadi masuk ke dalam kriteria things. Nah, untuk selanjutnya pun sesuai dengan apa yang kita kerjakan tadi, kita masukkan ke dalam setiap kriteria-kriteria yang sudah tertera pada empathy map.
Setelah kita melakukan fase empathy untuk mengetahui jawaban dari user, kita akan melakukan define the problem. Artinya kita mendefinisikan masalah untuk setiap task yang akan dikerjakan atau yang telah dikerjakan oleh para user. Hal ini digunakan untuk mengetahui secara spesifik di mana saja kendala-kendala yang dialami oleh para user dalam melakukan pengoperasian aplikasi KAI Access. Kita tuliskan terlebih dahulu tugas-tugas yang dilakukan dalam mengakses KAI Access. Yang pertama adalah download KAI Access. Selanjutnya task kedua ada membuka KAI Access, terus masuk ke menu login ataupun membuat akun user. Dan di task ketiga ini merupakan bagian inti dari fungsi KAI Access sendiri, yaitu melakukan pemesanan tiket kereta api, lalu memilih tempat duduk atau kursi kereta api. Setelah itu memilih jumlah penumpang, dan kita berada pada task keempat, yaitu metode pembayaran. Dan di task kelima ini adalah metode pembayaran yang sudah berhasil atau tagihan sudah masuk ke dalam operator. Dan yang selanjutnya finalnya adalah tiket atau electronic ticket sudah masuk ke dalam wallet user. Nah, untuk pengisian feeling adjective sendiri, ini kita sesuaikan dengan jawaban-jawaban yang sudah kita mapping atau yang sudah kita temukan pada empathy map. Melalui wawancara, kita sesuaikan bagaimana perasaan mereka, apa yang mereka pikirkan dan mereka kerjakan, sehingga kita dapat menemukan jawaban yang pas untuk pengoperasian mereka dalam melakukan pemesanan tiket melalui KAI Access. Kebetulan di sini saya menggunakan 3 scoring, yaitu good, flat, dan sad. Artinya ada perasaan baik, perasaan datar atau biasa saja, dan perasaan sedih. Untuk improvement opportunity sendiri, kita sesuaikan apakah aplikasi tersebut membutuhkan pengembangan lagi atau pengembangan lebih lanjut melalui jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh para user. Ketika feeling adjective user menunjukkan perasaan senang atau good, maka aplikasi tidak perlu lagi untuk dilakukan pengembangan pada subsistem tersebut, namun tetap menjaga kestabilan agar tetap sesuai dengan keinginan user. Sedangkan ketika user merasakan flat atau biasa saja, diusahakan ada pengembangan yang lebih lanjut. Begitu pula apabila user merasakan kesedihan, berarti menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi tersebut sangat buruk karena merasa kurang puas, sehingga diwajibkan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut agar sesuai dengan keinginan para user. Penggunaan emoji ini merupakan perwakilan dari ekspresi atau
emosional yang dialami para user, sehingga nanti akan menunjukkan journey map atau pengalaman mereka ketika menggunakan KI Access. Setelah semuanya selesai, kita akan melanjutkan journey map ini sampai pada kelima user, sehingga akan ditemukan scoring yang tepat tentang perubahan yang harus dilakukan.
Tahap selanjutnya ialah melakukan scoring. Artinya kita akan melakukan penjumlahan data atau penjumlahan jawaban yang kita dapat dari hasil define problem tersebut. Scoring ini menggunakan kriteria matrix untuk per action. Ada action 1, action 2, action 3 sampai action 5 karena kita menggunakan action sampai 5. Tahap terakhir setelah kita menentukan scoring pada tiap-tiap action ialah menentukan kesimpulan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah permasalahan yang terdapat pada sistem KI Access terjadi pada action 2, action 3 karena masih ada user yang merasa kurang puas sehingga diharuskan untuk melakukan perbaikan pada action 2 dan action 3, yaitu dalam permasalahan user dikarenakan masih banyak keluhan-keluhan seperti user tidak bisa dilakukan login pada beberapa device dan juga metode pemesanan tiket masih belum bisa dilakukan secara maksimal, terutama dalam penampilan data menggunakan nomor KTP atau nomor KK dan juga pencarian tiket kereta api yang dilakukan jauh-jauh hari. Ya teman-teman, jadi begitulah cara kita menggunakan empathy map dan define sehingga kita dapat mengetahui apa permasalahan dan kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan ke depannya. So, untuk selanjutnya kita akan bertemu pada fase lainnya. Bye-bye, semoga bermanfaat.